Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita nggak mau bahas tentang stroke up, bore up. Kita mau bahas tentang tipe-tipe noken as. Jadi di pasaran itu kan banyak beberapa jenis noken as. Ada yang tipe pelatuk sepatu, ada yang pakai roller, tipe roller 20, ada yang tipe roller 17, terus ada juga yang tipe BRT. Yang pertama kan ada yang gen pertama seperti ini, dia profilnya gemuk. Terus yang kedua dia ngeluarin gen 2. Jadi gen 2 seperti ini. Saya akan bahas dulu tentang tipe-tipe noken as. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih pilih noken as sesuai spek mesin misalnya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum paham tentang pemilihan noken as sesuai spek mesin, gampang. Jadi teman-teman tentukan dulu kompresi mesinnya. Misalnya kompresi mesinnya standar antara 9 sampai 10. Jadi teman-teman cukup pakai durasi noken as di kisaran 240 sampai 250 derajat. Kalau durasi noken asnya besar, nanti kompresi dinamisnya jadi rendah. Otomatis nanti tenaga putaran bawahnya bakalan loyo. Jadi yang pertama, sesuaikan dengan kompresi mesin. Kompresi mesin di antara 9 sampai 10. Pilihlah noken as dengan durasi kisaran 240 sampai 250 derajat. Contohnya BRT tipe S1 S2. Bisa buat harian dengan kompresi mesin standar atau belum dinaikkan kompresinya. Tapi jika teman-teman udah stroke up dan bore up, kompresi mesinnya misalnya udah 11 dan 12 atau bahkan 13, wajib hukumnya menggunakan durasi yang lebih besar. Jadi durasi yang lebih besar, kisaran angkanya di angka 250 sampai 280 derajat. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi semakin besar durasinya, otomatis akan menggeser puncak tenaganya. Jadi kalau durasinya semakin besar, akan efektif di putaran menengah ke atas. Jika durasinya kecil, akan lebih bagus di putaran bawah menengah. Jadi seperti itu. Durasi itu biasanya kan dihitung dari bukaan klep mulai membuka dan klep mulai menutup. Jadi teman-teman bisa browsing sendiri di Google nanti tentang durasi noken as, buka tutup noken as. Saya mau bahas dulu nih tentang tipe noken as. Jadi tipe noken as di sini ada tipe yang paling umum digunakan karena harganya juga lebih murah. Kem-keman biasanya, kem-keman dengan bahan Takeshi, terus Edo, terus ada lagi Kawa dan lain-lain. Dia profilnya gemuk seperti ini teman. Profilnya gemuk, biasanya pasangannya pelatuk roller tipe RRA 20. Saya bahas pertama keunggulannya. Dia lebih murah, harganya lebih murah dan banyak di pasaran. Terus kelemahannya karena tonjolannya ini besar, otomatis akan sedikit menyebabkan getaran. Jadi benda yang berputar itu, jika ada beban di antara satu sisinya,
pasti akan menimbulkan getaran. Berbeda dengan BRT yang tipe Gen 2. Lanjut ke yang noken as yang tipe pertama. Jika teman-teman menggunakan noken as tipe seperti ini, misalnya pelatuk roller RRA 20, jadi ini perbandingan pelatuknya 1:1. Kita ukur seperti ini, diukur dari tengah misalnya ke pelatuknya, ke penekan pelatuknya sampai ke rollernya, perbandingannya 1:1. Jadi ini bisa dilihat dari angkatan noken as. Misalnya angkatan noken asnya, misalnya lipnya 9, kalau pelatuknya 1:1, berarti angkatan klepnya tetap 9. Jadi seperti itu. Noken asnya lip 9, pelatuk RRA tipe 21:1, berarti angkatan klepnya tetap 9. Jadi seperti itu, 9 contohnya. Terus lanjut ke BRT. Perbedaannya BRT, ini kan tipe S2 kalau nggak salah. Jadi yang saya pegang di sini adalah T-Tiger tipe T2. Kita ukur lipnya kalau di noken as. Jadi lip noken as ini hanya 5 mili. Hanya 5 mili. Kalau kita ukur hanya 5 mili. Coba kita tes ukur lagi. Pinggangnya 28. Terus kita ukur lagi di lipnya, dia 33 dikurang 28 berarti lipnya 5 mili. Berarti rendah banget kan, tipe T2 5 mili. Tapi kenapa angkatan klepnya bisa 9 mili? Bisa 9 mili. Jadi karena rasio rocker armnya, rasio pelatuknya dia lebih tinggi. Jadi rasio pelatuk BRT ini dia 1,6. Jadi perbandingannya seperti ini. Dimulai dari penekan klepnya, kita ukur seperti ini. Terus jarak roller dengan titik as itu sangat jauh. Berbeda dengan tipe RRA 20. Bisa dilihat perbedaannya. Jadi ini 1:1, kalau ini 1:6. Perbandingannya. Jadi walaupun noken as lipnya hanya 5 mili, jadi rollernya ini lebih mepet ke as. Jadi walaupun noken as cuma ditekan 5 mili, nanti pelatuknya bakal menekan klep 9 mili. Perbedaannya seperti itu. Apalagi kalau kita pasang lip 9 mili, pastinya bakalan bisa menekan sampai 14 mili lebih. Bakalan mentok-mentok. Jadi memang pasangannya seperti ini. Pelatuk noken as BRT, pasangannya pelatuk BRT. Jadi kalau noken as udah didesain pelatuk 20, roller 20, teman-teman jangan pakai tipe pelatuk BRT atau tipe 17. Jadi nggak cocok. Harus disesuaikan dengan pasangan noken asnya. Kalau pasangannya tipe RRA 20, harus menggunakan tipe RRA 20. Kalau pasangannya tipe noken as sepatu, pasang dengan tipe sepatu, jangan pasang dengan tipe roller karena berbeda profil. Nanti bukaan angkatan klepnya bakal berubah. Biasanya seperti itu. Terus kelebihan noken as BRT,
kelebihan noken as BRT karena profil noken asnya dia kecil berbeda dengan tipe yang ada di pasaran. Teman-teman bisa lihat, kita ukur punya BRT ini hanya 7 mili, berbeda dengan tipe yang di pasaran ini dia 14 mili. Sangat jauh perbedaannya. BRT dia lebih ramping, lebih kecil. Jadi keunggulan noken as kecil seperti ini, dia tidak menimbulkan getaran, sangat minim getaran. Jadi kalau posisi berputar seperti ini, berputar dengan kecepatan tinggi, nanti di bagian head nggak akan menimbulkan getaran, karena nggak ada beban tonjolan seperti ini, tonjolan noken asnya. Jadi noken as semakin tinggi tonjolannya dan semakin berat di satu sisi, ketika berputar di RPM tinggi, dia akan menimbulkan getaran. Kalau noken asnya lipnya rendah dan profilnya ramping, dia akan lebih bagus, akan lebih center dan nggak menimbulkan getaran. Jadi perbedaannya seperti itu. Kenapa BRT mendesain dengan tipe RRA dengan rasio, tujuannya biar nggak menimbulkan getaran yang pertama, dan performanya jauh lebih bagus karena lipnya rendah tapi rasio rocker armnya dengan rasio tinggi, makanya bisa angkatan klepnya tinggi. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalau BRT lip noken asnya dia rendah tapi bisa menekan klep dengan lip tinggi, berbeda dengan noken as yang ada di pasaran, lipnya 9, otomatis angkatan klep juga 9. Jadi berbeda teman-teman, tonjolannya lebih besar juga ini. Kalau putaran tinggi biasanya lebih menimbulkan getaran. Kalau tonjolannya kecil, dia lebih center, nggak menimbulkan getaran. Bahannya juga lebih padat. Teman-teman bisa lihat, lubangnya lebih kecil, dia lebih padat. Pastinya kalau putaran tinggi lebih center. Jadi itu aja sih pengetahuan tentang noken as. Dan di sini saya mau membuatkan ilustrasi nih buat teman-teman. Ilustrasi anggap aja gerinda duduk ini adalah noken as. Jadi kalau gerinda duduk ini bebannya nggak seimbang, dia akan menimbulkan getaran. Kita cek dulu, kita tes dulu putarannya. Karena gerinda duduk ini center, dia nggak menimbulkan getaran, putarannya bisa kencang. Jadi lama berhentinya, bisa teman-teman lihat sendiri, berhentinya lama, nggak menimbulkan getaran. Kita rem, lalu kita coba kasih beban. Kita coba kasih beban di sini. Kasih beban baut di sini. Nah, sekarang karena kita kasih beban di sini, bor duduknya bakalan ada titik tertentu yang lebih berat. Contohnya seperti ini. Dia langsung turun ke bawah karena ada satu titik yang lebih berat. Sama dengan noken as seperti ini. Karena ada tonjolannya seperti ini, otomatis dia lebih berat ke bawah seperti ini.
kita cek, hidupkan gerinda duduknya, apakah yang terjadi. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, gerinda duduknya dia bergetar, menimbulkan getaran. Kalau getar seperti ini dia susah mencapai RPM tinggi, jadi susah diajak buat ke RPM yang lebih tinggi atau putaran lebih tinggi, karena adanya beban yang nggak seimbang. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman memilih noken as seperti ini, yang tonjolannya itu lipnya tinggi, sangat tinggi, dan pinggangnya besar, otomatis biasanya putaran tingginya dia akan sedikit menimbulkan getaran, karena kalau berputar dia bakalan nggak center, nggak seimbang, ada yang lebih berat di bagian sini. Makanya BRT menciptakan noken as dengan pinggang ramping dan lip rendah, tujuannya biar putarannya itu bagus, center. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ilustrasinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan. Jadi itu aja videonya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.